jika R hitung lebih besar atau sama dengan dari R tabel, maka dikatakan itemnya itu valid. Item itu artinya pertanyaannya, pertanyaan. Kalau tadi ada 6 item ya berarti setiap item itu valid 3. Kalau misalnya ada 10 ya berarti 10. Kalau misalnya itemnya itu ada 60 ya berarti 60-nya harus diuji. Nah, kuesioner yang baik itu paling banyak itemnya itu berjumlah 60. Biasanya kalau 60 item atau pertanyaan itu sudah membuat jenuh responden. Jadi kebanyakan pun nggak baik gitu. Gitu ya. Kalau variabelnya misalnya 2 X dan Y ya, setidaknya X nya 10, Y nya 10 itu udah masih memadai gitu ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Baik ya, kalau misalnya kurang dari ini ya dia tidak valid. Nah, ini rumus kuncinya yang tadi saya katakan persen produk momennya. Soal ujiannya ini nanti ya. Ini kan korelasi XY gitu kan. Kita bisa memakai rumusnya ini. XY itu artinya R hitung. Nanti hasil R hitung ini ya dibandingkan dengan R tabel. R tabel misalnya alfa 0,05. Baik. X skor pada item ke I. Skor pada item ke I. Jadi item 1 misalnya apa tadi? Lagu program siaran radio misalnya lagu yang mengandung karakter gitu, misalnya gitu ya. Terus di skornya dengan Likert misalnya. Likert itu kan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sangat setuju kan gitu ya. Masih kan ya Likert. Sangat setuju, cukup setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Biasanya ada 5. Gitu kan? Nah, 5. Nanti setiap item ini responden yang kita ujikan itu menjawab yang mana gitu. Gitu ya. Kemudian Y jumlah skor yang diperoleh setiap responden. Jadi skor total yaitu jumlah skor total, N itu banyaknya responden 20, 30. Oke ya. Lalu tinggal masukkan saja ke sini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini misalnya hasil uji yang sudah kita input ke tabel. Ini secara manual ya. Kalau pakai PSS kan tinggal kita klik aja ya. Kita tinggal input ke dalam tabel. Di tabel ini di PSS. Gitu kan? Tinggal kita input responden 1 dia menjawab apa misalnya. Ini misalnya responden jumlahnya 20, itemnya ada 10. Ya, itemnya ada 10. Ini artinya jumlah pertanyaan. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada 3, ada 3, ada 5, ada 4, ada 3, ada 5, ada 4. Itu artinya apa? Skor yang dijawab oleh responden. Ya, tadi kan Likert itu kan ada 5 ya. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sampai tidak setuju misalnya. Kalau 3 itu artinya dia menjawab kurang setuju. Kalau 5 sangat setuju kan jadi ya. Kalau setuju dia menjawab 4. Ya kita masukkan jawaban-jawaban mereka ke dalam tabel. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya baru kita hitung total. Kita hitung total. Nah, item ini sebagai X. Per item ini sebagai X. Jadi item 1 ini nilai X-nya 83 dan seterusnya. Lalu Y-nya itu adalah jumlah total kolom. Paham ya? Nilai Y-nya itu ya ini nilai Y. Jadi nilai Y itu dari data ini adalah 872 misalnya. Nilai X-nya ya ada 83, 86 dan 1. Jadi yang kita bandingkan yang mana? Yang kita hitung yang mana? X dengan Y. Jadi
item 1 ya berarti X1 kan gitu dibandingkan dengan Y. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Ini manual, ngomongnya manual lebih enak gitu ya. Oke. Langkah berikutnya kita hitung per item. Hitung per item. Gitu ya. Jadi kalau 10 pertanyaan ya itu. Ini kan X yang pertama kan ya? Nih, ingat ya X yang pertama. Yang tidak berubah itu Y atau nilai total tadi, total kolom tadi itu nggak berubah, dia sebagai nilai Y itu nggak berubah. Yang kita ganti itu hanya nilai X, nilai per item. Oke, saya ulang ke tabel yang sebelumnya. Ini kan nilai Y ini. Nilai X yang mana ini? Ini nilai X nih. Item 1, ini item 2. Nah itu yang kita hitung per item. Oke ya. Baik, ketemu seperti ini. Dalam rumus persen produk common yang kita cari kan nilai X, nilai Y, X kali Y, X pangkat 2, Y pangkat 2 kan? Ya, rumus yang tadi. Ketemu. Pak, Y-nya kenapa jumlah Pak? Kenapa Y-nya yang nggak mendatar ini? Kenapa 4341? 4341 itu kan jumlah total kan? Iya. Kenapa nggak Y-nya yang vertikalnya itu? Kenapa yang totalnya? Yang vertikal, nilainya itu yang vertikal. Iya, enggak maksudnya kalau X itu kan yang berdasarkan emang data per item kan? Y-nya kenapa nggak yang data per item juga? Yang mana? Y-nya, kenapa Y-nya nggak 3, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4? Ini? Iya, ini kan Y. Iya, kenapa nggak yang itu? Kenapa yang jumlah yang disebut? Kan dihitung semuanya. Kalau Y itu kan menghitung total. Semua. Ini kan juga semua. X juga semua. Iya. X semua, Y semua. Cuma memang Y itu diambil dari seluruh item ini, total dari seluruh item. Iya, iya. Gitu ya. Kalau Y itu artinya total dari seluruh item. Kemudian nilai secara keseluruhan ya ini kan dari 20 responden. Nilai keseluruhan itu 872 dari 20 responden. Ini kalau hitung manual. Kalau pakai SPSS ya tinggal diinput aja. Tinggal diinput, ya udah akan muncul itu datanya. Kita nggak akan pusing lagi. Oke. Nah, jadi ketemunya ini kan. Jadi item pertama kan ini ya yang di kolom paling kiri tadi ya. Yang di apa namanya item 1. Y-nya itu kan keseluruhan item. Kemudian kita harus cari XY, X pangkat 2, Y pangkat 2. Ketemu ini semua dengan nilai jumlah seperti ini. Langkah berikutnya apa ya? Kita masukkan ke rumus. Tadi responden ada berapa? 20. XY itu berapa? Ya, XY kan ini ya 36,55. Nah, 36,55. Oh, karena kan dalam produk common itu yang diminta itu kan sigma itu artinya di total. Nah, jadi harus kita lalu kita masukkan lagi apa? Sigma X, sigma Y. Oke, kita lihat yang tadi sigma X berapa? 83, sigma Y 82, itu betul. Ini kan sigma ya. Nah, oke. Terus dibagi akar 20 kali 359 X pangkat 2. 83 pangkat 2 nya berapa? Ya, ya. X pangkat 2 nya 359, Y pangkat 2 nya 384. Kita cek ini kan. Oke, hasil hitungnya adalah 0,4583.
Kalau pakai kriterianya Azwar, ini artinya kan valid karena lebih besar dari 0,3. Tadi kan kriterianya Azwar kan gitu. Kalau di atas 0,3 dia valid gitu. Kalau kriterianya Azwar. Tapi kalau jamun Ancok dia pakai R tabel. R tabelnya dari mana? 5%. Alfa, kita lihat. Alfanya tuh di tabel itu kan ada posisi alfa. Nah, saya tentukan di alfa berapa? 5 kan. Kemudian tinggal cari derajat bebasnya, degree of freedom-nya. 20 dikurangi jumlah variabel. Ketabola dia tabel itu 0,44. Jadi 0,44 ini adanya di tabel. Ya di R tabel. Kemudian kita bandingkan antara R hitung dengan R. Maka untuk item 1 karena dia lebih besar daripada R tabel, artinya valid untuk item yang pertama. Kalau memang manual ya harus satu-satu. Kalau 60 item ya udah satu-satu untuk 60 item. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita latihan ya. Pak, itu ada tabel apa Pak namanya? Tadi yang kita hitung itu pakai tabel apa? Skor Z atau gimana? Tabel yang mana? Yang sebelumnya. Ini tabel penghitungan untuk item 1. Kita tahu tabelnya dari mana? Tabel. Itu di tabel korelasi. Ada nilai R korelasi ada di tabel. Buku metode penelitian atau buku statistik. Sama nggak Pak sama tabel Z? Beda dong. Z uji lainnya lain. Kan ini uji korelasional kan, uji product moment yang berarti pakai tabelnya product moment. Kalau KS2 nanti pakai RKS2 tadi itu Nomor ini nggak ada. nggak sama. Oke, sekarang kalau misalnya ada item yang tidak valid, masalahnya di mana? Bisa jadi item tersebut kurang fungsional, masih samar-samar, masih belum konkret. Pertanyaan itu masih belum konkret, sehingga responden itu mengalami keraguan kalau dia ketika menjawab, bimbang apa jawabannya. Padahal kalau kuesioner itu ketika orang menjawab itu ya, ketika dia baca dia bisa langsung jawab kan, nggak mikir-mikir lagi. Biasanya begitu. Begitu kalau dalam penelitian penjabat proses. Kalau responden masih mikir, ini apa ya, ini apa maksudnya? Wah, ini artinya kalau dugaan saya kemungkinan masih belum konkret, masih abstrak, masih sama-sama ya. Kalau ternyata seperti itu ya bisa direvisi kita kembali ke teori, kembali ke definisi yang kita pakai. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Sebelum kita latihan, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Dalam uji validitas dan reliabilitas, ya, misalnya ada pertanyaan begini. Kalau misalnya peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kalau peneliti itu menggunakan instrumen yang sudah baku, kan ada tuh, memang sudah baku dan sudah ada bukunya, ada buku instrumen khusus itu sudah baku, bahkan berlaku secara internasional itu ada. Apakah kalau misalnya peneliti menggunakan itu, lalu dia mengujinya lagi, menguji validitas dan reliabilitasnya? Coba. Kalau menurut saudara bagaimana? Kenapa nggak perlu diuji? Kalau tetap diuji alasannya apa? Harus pakai alasan. Kalau saya tetap diuji. Kenapa? Karena instrumen itu akan kita pakai kepada karakteristik penelitian kita. Iya.
pernikahan kita berkaitan dengan karakteristik populasi pernikahan kita yang pasti beda. Saudara meliti orang Jakarta dengan orang Bandung sama nggak?